Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 14 Februari 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Jawa Timur. Sebanyak 11 orang tewas dalam ritual jamaah tunggal Jati Nusantara di Pantai Payangan, Kecamatan Mabulu, Jember pada Minggu 13 Februari kemarin. Ombak besar menyeret 23 orang yang mengikuti ritual tersebut pada dini hari sekira pukul 00:23 waktu Indonesia Barat. Hingga kini polisi masih terus mendalami peristiwa ritual maut di Pantai Payangan Ambulu tersebut. Informasi terbaru terkait insiden ini akan disampaikan rekan Sri Wahyunik, jurnalis Surya yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Yuni. Halo rekan Yuni, bisa mendengar kami dari studio? Baik, Tribuners, kami sudah tersambung dengan rekan Yuni. Berikut bagaimana rekan Yuni update pemeriksaan polisi dari insiden tersebut? Ya, Dea dan juga Tribuners, memang seperti yang Dea bilang tadi bahwa kemarin itu memang ada kejadian tenggelamnya terseret ombak Laut Selatan yang dialami oleh 23 orang yang sedang mengikuti ritual maut dan 11 orang ini meninggal dunia. Dan dari kemarin sampai hari ini memang pihak kepolisian, tepatnya Polres Jember ini memang melakukan pemeriksaan ya Dea dan juga Tribuners, karena memang ini menjadi atensi di Jawa Timur. Bahkan hari ini juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sampai mengunjungi Jember dan menanyakan langsung sejauh mana hal-hal yang telah dilakukan di Kabupaten Jember, termasuk di pihak kepolisian ini. Dan tadi memang Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo ini melaporkan tentang pemeriksaan yang sejauh ini dilakukan, diantaranya sudah memeriksa 13 orang saksi ya, Dea, 13 orang saksi, ini diantaranya korban yang selamat, kemudian juga warga yang ketika kemarin itu ikut melakukan penyelamatan pertama, dan juga warga sekitar yang sudah menghimbau supaya tidak mendekat ke pantai karena memang Laut Selatan, jadi Pantai Payangan sebagai gambaran, Pantai Payangan ini merupakan pantai yang berada di Laut Selatan ya, di sisi selatan di Kecamatan Ambulu Jember yang memang ombaknya itu sedang tinggi begitu. Ya, lalu bisa Anda gambarkan sebenarnya mereka yang mengikuti ritual berujung maut ini merupakan kelompok apa sebenarnya? Ya, jadi kalau polisi itu menyebut nama mereka adalah ini dari berdasarkan pemeriksaan juga bahwa mereka adalah dari kelompok Tunggal Jati Nusantara. Ini adalah kelompok yang ada di Kabupaten Jember. Kalau biasanya aktivitasnya itu ada di rumah di ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara yang bernama Nur Hasan itu di salah satu kecamatan di Jember, tepatnya di Kecamatan Sukorambi. Jadi memang itu kelompok yang diikuti oleh, ada sekitar, data dari polisi itu sekitar 100 orang yang sudah tergabung di kelompok Tunggal Jati Nusantara. Itu berdiri sejak tahun 2011, namun eksis atau sudah memiliki banyak anggota itu di tahun 2015, yang kemudian memang melakukan sejumlah kegiatan. Ada kegiatan pengajian, ada kegiatan pengobatan spiritual. Kalau seperti Pak Kapolres AKBP Heri Purnomo tadi di waktu kami wawancarai itu
mengatakan bahwa ini memang awalnya itu pengobatan spiritual. Jadi mereka yang sakit, baik sakit fisik maupun psikis gitu, kalau versinya Pak Kapolres tadi itu seperti orang yang kena santet atau kena sihir gitu, atau orang diguna-gunai, dan juga ada masalah dengan ekonomi, itu mereka tergabung di kelompok ini, kelompok Tunggal Jati Nusantara. Dan dalam kegiatannya itu ada ritual, yang ritual itu dilakukan di Laut Selatan. Kalau di Jember memang dilakukan di Pantai Payangan itu. Dan dilakukan di malam hari, biasanya setelah lepas pukul tengah malam ya, jadi lepas dari jam 12 malam, itu kegiatannya memang mandi, itu diakhiri dengan mandi laut secara bersama-sama oleh kelompok itu. Tujuannya itu untuk membersihkan diri, dan juga kalau dari paparan Pak Kapolres tadi di hadapan para gubernur dan para Forkopimda itu untuk mencari berkah dari Ratu Pantai Selatan, begitu. Baik, lalu apakah nanti ada kemungkinan pemidanaan terhadap kelompok ini dan khususnya kepada ketua kelompok yang dikabarkan selamat, rekan Juni? Iya, memang seperti dia bilang tadi, untuk ketua kelompok ini memang selamat, sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Jadi masih dirawat 2 hari ini, masih dirawat di rumah sakit itu, masih belum keluar karena ada kondisi keluhan sesak nafas dan terbentur batu karang. Nah, polisi tetap akan melakukan pemeriksaan untuk mencari apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Itu nanti bisa dilakukan pemidanaan supaya hal ini tidak terulang lagi. Jadi tidak ada kejadian serupa yang membuat kegiatan yang membuat kelalaian sampai akhirnya menimbulkan orang meninggal dunia. Kalau dalam hal ini, ritual ini ada 11 orang yang meninggal dunia. Polisi masih terus mendalami apakah memang ada kelalaian dan ada unsur pidana di dalamnya, sehingga polisi bisa menerapkan unsur-unsur dalam KUHP, pidana dalam KUHP di situ untuk memberikan efek jera kepada orang yang harus bertanggung jawab, dan supaya kejadian serupa ini tidak terjadi lagi, begitu Dea. Baik, Tribuners, terkait insiden ini rekan Juni juga sudah melakukan wawancara bersama AKBP Heri Purnomo selaku Kapolres Jember. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pengobatan alternatif, memang masyarakat yang datang di situ punya tujuan yang bermacam-macam. Ada yang berlatar belakang masalah ekonomi, kemudian ada yang berlatar belakang masalah keluarga, ada juga yang bersangkutan memiliki masalah terkait dengan kesehatan. Kesehatan ini baik secara fisik maupun secara batin ya. Bermacam-macam alasan yang mendasari sehingga mereka kemudian datang dan bergabung dengan KBP. Dan proses untuk rekrutmennya juga jadi mendasarkan pada keterangan dari mereka yang pernah berobat dan pernah berhasil mendapatkan hasil yang mungkin dirasa itu signifikan. Beralih ke Sulawesi Barat, warga dusun Beru-Beru, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Bayi tersebut mengapung di bekas galian percetakan batu merah. Jasad bayi itu diduga dibuang oleh salah satu orang yang tidak bertanggung jawab. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rahmat, bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan bayi tersebut dibuang? Ya, baik dia di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terkait kasus pembuangan bayi di salah satu di Kabupaten Mamuju di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ini terjadi sejak penemuan bayi ini terjadi sejak Sabtu kemarin. Untuk kronologinya sendiri, di mana ibu dari bayi ini atas bernama Selvi membuang bayinya pada Rabu, maksud kami pada Rabu 9 Februari 2021 kemarin, dan ditemukan pada Sabtu kemarin, ditemukan oleh warga sekitar di salah satu bekas galian percetakan batu merah dengan dalam keadaan
bayi tersebut sudah mengapung di rawa-rawa tersebut. Demikian dia. Ya, lalu ibu dari bayi tersebut berarti yang memang pelaku yang membuang bayinya ya. Apakah sudah diamankan saat ini oleh polisi, Rahman, dan juga apakah sudah diketahui alasan dari pelaku membuang bayinya? Ya, benar sekali bahwa salah satu ibu wanita yang bernama Selvi ini mengakui bahwa bayi tersebut adalah anak kandungnya sendiri yang kemudian dibuang karena dengan alasan bahwa bayi tersebut tidak memiliki ayah dan takut atau malu menanggung cerita dari warga sekitar sehingga kemudian bayi tersebut dibuang. Namun ternyata bayi tersebut didapatkan atau ditemukan oleh warga sekitar sehingga dalam kejadian ini kepolisian Kapolsek Kaluku langsung melakukan identifikasi di lokasi tersebut dan langsung mengamankan pelaku pembuangan bayi ini. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kanit Intel Polsek Kaluku. Bribka Muhammad Iqbal selengkapnya. Jadi kami mendapat informasi dari masyarakat pukul 12.30 ditemukan jasad bayi terapung di bekas galian di Beru-Beru. Kemudian kami dari Polsek langsung ke TKP, olah TKP ditemukan bahwa benar jasad tersebut jasad bayi berjenis kelamin perempuan. Setelah itu kami melakukan pendalaman, mencatat saksi, interogasi saksi, kami koordinasi dengan pihak-pihak puskesmas yang terdekat apakah ada masyarakat yang datang berobat sebelum kejadian. Jadi kesimpulan, kami telah mengamankan satu orang bernama Selvi yang diduga sebagai orang tua dari jasad bayi itu dan diduga dialah yang membuang bayi tersebut dalam keadaan hidup pada hari Rabu berdasarkan keterangan korban dan ditemukan dalam keadaan mati pada hari ini, hari Sabtu sekitar jam. Sesosok mayat ditemukan mengambang di pinggiran Sungai Kapuas di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Ternyata jasad itu merupakan seorang remaja berinisial BM berusia 17 tahun, warga dusun Sungai Ayak 1, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Remaja itu sebelumnya telah dinyatakan hilang dan dicari pihak keluarga. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Pontianak Adam Marpina Sindika yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Marpina. Ya, halo Dea. Rekan Marpina, bisa diceritakan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi kejadian hingga korban ini meninggal dunia? Apakah sudah diketahui? Ya, terima kasih Dea dan Tribuners. Jadi sebetulnya korban BM ini yang berusia 17 tahun sudah menghilang sejak hari Jumat tanggal 11 Februari lalu, di mana pada saat itu terakhir kali pihak keluarga mengetahui korban ini pergi mandi ke Sungai Kapuas yang berada tepat di depan rumahnya itu sekitar pukul 9 pagi. Nah, setelah pergi mandi itu, pihak keluarga tidak lagi melihat korban dan juga teman-teman korban ini juga tidak melihatnya. Kemudian, tetapi hilangnya korban ini belum disadari. Kemudian sekitar pukul 6 sore, nah, baru teman-teman korban ini mencari korban ke rumahnya dan baru disadari bahwa korban ini sudah menghilang. Setelah ditelusuri, ternyata pakaian dan alat-alat mandi korban itu masih berada di jamban tempat dia mandi. Nah, setelah itulah baru dilaporkan ke Polsek Belitang Hilir bahwa telah hilang. Nah, hingga saat itu, dari sejak saat itu juga mulai dilakukan pencarian baik di desa Sungai Ayak 1 hingga ke desa-desa lainnya. Namun tidak kunjung menemukan korban dan akhirnya pada hari Minggu itu ditemukan sudah mengambang di tengah Kapuas di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir. Nah, perlu diketahui dua tempat ini, Kecamatan Belitang Hilir dan Sekadau Hilir ini cukup jauh jaraknya, artinya korban diperkirakan hanyut terbawa arus sungai yang pada saat itu juga intensitas airnya naik karena
hujan yang deras beberapa waktu terakhir, begitu deh. Lalu seperti apa saat itu proses penemuan dan juga evakuasi dari korban ini? Nah, pada saat itu warga desa Peniti yang akan turun bekerja melalui jalur sungai, ini ketika menggunakan perahu ini melihat ada sesosok jenazah atau jasad yang sedang mengambang. Nah, setelah itu mereka langsung menghubungi pihak kepolisian dan langsung dievakuasi. Beruntungnya pada saat itu keluarga korban juga berada di desa tersebut, sehingga korban langsung dikenali dan bisa langsung dievakuasi ke rumah sakit umum Skadau, begitu ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini ada keterangan dari Hamdi AR selaku Kadus Sungai Ayak 1 Skadau Hilir. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Oh, tidak ada. Dia orang normal, sakit riwayat penyakit ayan pun tidak ada. Kalau proses dia hilang ini berapa lama nih? Dari Jumat sampai Sabtu, Minggu baru ketemu. Hari ini. Hari ini. Kesan firasat pun tidak ada. Nggak ada firasat dia meninggal? Tidak ada. Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya dia pernah kemarin kalau tidak salah dia ikut di Bintang Hitam. Tapi Bintang Hitam kan sudah tidak aktif lagi. Jadi pernah di Bintang Hitam ya? Tidak pernah, itu aja. Orang tua laki ada, mamanya udah almarhumah. Berarti sisa bapaknya? Bapaknya lah. Kalau dia ini anak yang keberapa? Anak yang kedua. Yang anak pertama udah berkeluarga. Tapi kalau di kakak anak yang pertama. Kalau untuk adik-beradiknya berapa orang? 2 orang. 2 orang. Dia ini dengan adiknya. Kapuas. Di Sungai Kapuas. Iya. Tepatnya di desa Sungai 1, desa Sungai 1. Jauh ya rumah dengan ini. Jauh kah? Dari lokasi ke Polres. Ke tempat mandinya? Enggak. Malahan di tepi sungai rumahnya itu. Enggak jauh. Berarti nama siapa? Hamdi AR. Hamdi AR. sebagai kepala dusun Sungai 1. Aksi unjuk rasa oleh masyarakat yang menolak keberadaan pertambangan milik PT Trio Kencana di Kasimbar, Parigi Motong berakhir rusuh. Masa aksi dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian. Kabarnya 1 orang tewas dalam aksi yang berujung rusuh ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Salam, wartawan dari Tribun Palu yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Salam. Halo rekan Dea. Rekan Salam, bisa dijelaskan bagaimana bisa terjadi unjuk rasa warga Parigi Motong ini hingga merenggut nyawa seorang warga di sana? Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners sekalian. Benar sekali, aksi unjuk rasa oleh masyarakat merupakan untuk menolak keberadaan pertambangan milik PT Trio Kencana di Kasimbar berakhir rusuh Sabtu malam. Informasi kami terima, masa aksi dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian. Diketahui aksi tersebut sudah ketiga kalinya. Masyarakat terpaksa dibubarkan secara paksa disebabkan masa aksi menutup jalan trans penghubung antara Parigi Motong ke Provinsi Gorontalo. Penutupan jalan tersebut mulai Sabtu siang hingga malam hari. Hingga Sabtu malam, Polres Parigi Motong membubarkan masa aksi dengan menggunakan water cannon. Selain itu, polisi juga menggunakan gas air mata untuk membubarkan masyarakat tersebut. Namun dari pihak masyarakat juga memberikan perlawanan kepada polisi dengan melempari polisi menggunakan batu. Sekitar pukul 1 dini hari, polisi baru bisa menguasai masa aksi, rekan Dea. Ya, lalu siapa sebenarnya sosok korban yang terkena tembakan dari aparat polisi di sana? Baik, korban meninggal dari aksi unjuk rasa tersebut adalah Rivaldi berusia 21 tahun, merupakan warga Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Pria dikenal dengan sebutan Aldi itu tewas setelah proyektil menembus dadanya. Pria yang diketahui belum berkeluarga itu tewas saat masa unjuk rasa dibubarkan paksa aparat kepolisian yang berjaga. Korban pun sempat dilarikan ke Puskesmas Desa Tada pukul 00.40 WITA dan sesampainya di Puskesmas dinyatakan meninggal dunia, rekan Dea. Ya, kemudian terkait penembakan yang dilakukan kepolisian ini, bagaimana tanggapan dari Kapolda Sulteng? Baik, benar sekali pasca rusuhnya unjuk rasa tersebut dan mengakibatkan tewasnya seorang warga, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi meminta maaf atas peristiwa itu. Menurutnya
penanganan unjuk rasa itu tidak sesuai prosedur, sehingga dirinya bersama Kabid Propam, Kabid Humas, dan Dirreskrimum Polda Sulteng akan melakukan langkah yang profesional terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran tidak sesuai Perkap Kapolri tersebut. Pria kelahiran 23 Agustus 1965 itu menyayangkan kejadian itu dan memastikan proses hukum bagi siapapun yang bersalah. Dia juga meminta warga untuk tidak menutup jalan saat berunjuk rasa, apalagi penutupan jalan itu sudah ketiga kalinya. Jenderal Bintang 2 itu menyebutkan peristiwa itu terjadi saat petugas melakukan penindakan dan pembukaan jalan di wilayah Kasimbar Sabtu malam. Ia mengatakan Rivaldi menjadi korban, untuk itu Kapolda Sulawesi Tengah atas nama pribadi dan kesatuan memohon maaf kepada keluarga korban. Sementara itu minggu kemarin Kapolres Parimo dan Dirintelkam sudah berkunjung ke rumah korban. Bukan hanya itu, Rudi juga menyampaikan akan menindak secara personal untuk masa yang melakukan penutupan akses jalan. Karena unjuk rasa itu dilakukan ketiga kalinya dengan memblokade akses satu-satunya jalan kendaraan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo, rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan Salam sudah melakukan wawancara bersama Irjen Pol Rudi Sufahria di Kapolda Sulteng. Berikut wawancara lengkapnya. Baik ya, rekan sekalian, hari ini saya Kapolda Sulteng meminta permohonan maaf kepada keluarga korban atas nama Rivaldi, umur 21 tahun, karena di dalam melaksanakan penindakan dan pembukaan jalan yang di Kasimbar tadi malam, Rivaldi menjadi korban. Untuk itu saya atas nama pribadi dan satuan memohon maaf kepada keluarga korban. Yang kedua, karena ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP, maka saya bersama Kabid Propam, di sini ada Kabid Humas, ada Dirkrimum, kita akan melakukan langkah yang profesional terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan Perkap Kapolri. Itu kami akan tangan profesional. Hari ini Pak Kapolres dan Pak Dirintel sedang berada di rumah korban. Kita sangat menyayangkan terjadi kejadian ini, namun kami profesional. Siapapun yang bersalah akan kami hukum sesuai dengan Perkap Kapolri yang berlaku hari ini. Namun demikian, terhadap penutupan jalan pun kita harus profesional. Karena unjuk rasa itu ada yang ketiga kali ini menutup jalan, yang jalan satu-satunya melintas di sini jalan provinsi yang tidak bisa lagi kita hindari. Nggak ada lagi jalan lain kecuali memang harus dibuka. Kapolres Parigi Motong sudah menghimbau sampai 4 kali, ya kan? Ditutup dari jam 12 siang sampai jam 12 malam dilakukan penindakan. Bayangkan berapa banyak mobil yang tidak bisa terlewat di sini. Seorang koki muda bernama Vicky Firlana ditemukan tewas bersimbah darah di TPU Kober, Ulu Jambi, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 10 Februari lalu. Terungkap sosok yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Jadi dalam dibalik pembunuhan itu diketahui ternyata adalah seorang perempuan bernama Leli Mawali, 38 tahun. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada Anas Furqon Hakim yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Anas. Ya, halo Dea. Rekan Anas, bisa Anda informasikan terlebih dahulu kembali terkait kronologi pembunuhan Vicky Firlana ini? Ya, baik. Peristiwa pembunuhan terhadap koki muda bernama Vicky Firlana ini terjadi pada Kamis 10 Februari 2022 sekitar pukul 5:10 pagi. Peristiwa ini bermula ketika Vicky baru saja pulang dari rumah kekasihnya bernama Hilda Nurlangi. Saat itu hanya beberapa meter dalam perjalanan pulang, korban dicegat oleh para pelaku, yakni Leli Mawali, kemudian 2 eksekutor bayaran yaitu MYL dan ADR. Leli awalnya lebih dulu menjemput 2 eksekutornya tersebut di kawasan Cipondoh, Tangerang, dan Srengseng, Jakarta Barat. Setelah itu ketiganya berangkat menggunakan mobil Terios warna hitam milik Leli Mawali menuju tempat kejadian perkara.
setelah melihat korban menggunakan sepeda motor melintas di dekat area TPU Kober, Vicky atau korban langsung dicegat dan ditusuk oleh kedua eksekutor, kemudian juga dicekik hingga tewas. Begitu ya. Ya, lalu apa motif Leli ini membunuh korban? Iya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Jupan mengatakan pembunuhan ini didasari oleh perilaku kelainan seksual Leli Mawali yang disebut penyuka sesama jenis. Leli diketahui telah menjalin hubungan dengan Hilda atau pacar dari Vicky selama 9 tahun. Leli yang merasa cemburu kemudian menyewa kedua eksekutor tersebut untuk menghabisi nyawa dari Vicky. Selain itu, motif lainnya adalah sepeda motor yang dipinjamkan Leli kepada korban dikembalikan dalam kondisi rusak. Hal itu menambah rasa sakit hati Leli terhadap korban. Ya, terakhir Anas, terkait hal ini bagaimana Leli saat itu menyusun rencana pembunuhan dan berapa bayaran yang diberikan Leli kepada dua eksekutor itu? Ya, Leli sendiri diketahui menyusun rencana ini dengan matang selama 1 bulan lebih, memulai dari mempelajari kebiasaan korban, yakni yang sering bolak-balik ke rumah kekasihnya yaitu Hilda, kemudian hingga menyewa dua eksekutor. Dua eksekutor sendiri awalnya dijanjikan bayaran sejumlah uang 2 juta rupiah untuk 2 orang. Namun hingga saat ini baru dibayarkan setengahnya atau masing-masing 500.000 untuk satu eksekutor. Gitu deh. Baik, terima kasih rekan Anas untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Atap shelter pedagang kaki lima atau PKL Alun-Alun Sangkala Buana, Cirebon, Jawa Barat ambruk. Bagian atap yang ambruk panjangnya kira-kira mencapai lebih dari 20 meter dan terbalik. Padahal alun-alun yang berada persis di depan Keraton Kasepuhan itu baru diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 4 Februari lalu. Informasi lengkapnya dan bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan Ahmad Imam Baihaqi, wartawan Tribun Cirebon yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Imam. Ya, halo Dea. Bagaimana situasi terkini di shelter PKL Alun-Alun Sangkala Buana tersebut? Ya, saat ini shelter PKL Alun-Alun Sangkala Buana masih belum diperbaiki. Namun kondisinya sekarang bangunan shelter tersebut sudah dipasangi garis polisi oleh petugas dari Polres Cirebon Kota sejak Minggu sore kemarin, sehingga para pengunjung dan warga sekitar tidak bisa mendekat ke bangunan tersebut. Demikian ya. Lalu bagaimana kronologis kejadiannya hingga atap shelter PKL di sana bisa ambruk? Ya, saat kejadian memang cuaca sedang tidak hujan deras maupun tidak ada angin kencang, namun atap tersebut langsung ambruk secara tiba-tiba sehingga sempat mengejutkan para pedagang dan pengunjung serta warga sekitar, dan mereka juga sempat memadati di sekitar bangunan shelter tersebut, dan para petugas dari Polres Cirebon Kota langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Demikian dia. Ya, dari pihak Keraton Kasepuhan sendiri apakah sempat menanggapi terkait ambruknya atap shelter PKL Alun-Alun Sangkala Buana ini? Ya, dari Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryanirat sudah memberikan pernyataannya tentang ambruknya atap shelter PKL di alun-alun Sangkala Buana, dan Ratu Raja Alexandra Wuryanirat sudah melaporkan kejadian itu ke Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti, dan berdasarkan informasi terakhir, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sudah melaporkan kejadian itu kepada kontraktor proyek revitalisasi alun-alun Sangkala Buana, dan dalam waktu dekat alun-alun tersebut, bangunan shelter di alun-alun tersebut segera diperbaiki, karena saat ini meskipun sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, alun-alun Sangkala Buana masih merupakan tanggung jawab kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan, dan masa pemeliharaan tersebut akan berlangsung hingga 6 bulan ke depan, dan dari pihak Keraton Kasepuhan juga memastikan bahwa pada rencana awalnya serah terima pengelolaan alun-alun Sangkala Buana akan dilakukan dari pihak kontraktor ke Keraton Kasepuhan pada Agustus 2022, sehingga saat ini yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan di shelter alun-alun tersebut dari pihak kontraktornya. Demikian ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama warga Kasepuhan. Adnan Yahya, berikut keterangan lengkapnya. Ambruknya bangunan ini bukan karena dari cuaca, ini memang karena bebannya berat. Gentengnya aja sudah ada hampir 8 kilo, sedangkan penopangnya cukup dengan ini, kayu aja. Makanya karena bebannya berat, penopangnya kurang kuat, ambruk. Makanya ini kualitasnya memang kurang bagus ya, kualitas pekerjaan ini nih. Kejadiannya jam berapa kejadiannya? Habis sholat lohor jam 12. Jam 12-an ya? Ada korban? Ada korban nggak? Alhamdulillah tidak ada. Padahal lagi rame-ramenya. Tiba-tiba ambruk atau gimana? Gimana? Ambruk semuanya atau bertahap gitu? Enggak, langsung ambruk. Langsung ambruk ya ini ya? Tapi mengeluarkan suara keras ya? Suaranya keras. Sampai ke depan masjid juga kelihatan. Kedengar ya? Iya. Ini kualitas
proyek ini kurang bagus dari awal juga. Ini bangunan apa sih, Mas? Ini bangunan dari provinsi, shelter, penambahan buat para pedagang, penempatan pedagang-pedagang kaki lima yang sengaja dikasih oleh keraton untuk berjualan di sini. Kanopinya ya? Ya, ini. Belum dipakai apa? Ini masih rawan ya, masih rawan untuk ditempati ya? Masih rawan, kayak di depannya juga saya khawatir ambruk lagi. Karena kondisinya memang hampir sama ya. Hampir sama ya? Hampir sama. Penopangnya cukup dengan kayu itu aja, tidak ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Senin 14 Februari 2022 dijadwalkan menggelar sidang pembacaan vondis untuk terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dalam perkara dugaan penyuapan ex-penyidik KPK. Namun sidang harus ditunda karena sejumlah hakim terpapar virus corona. Detail informasinya akan disampaikan Danang Triatmojo, jurnalis Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Ya rekan Danang, sidang kali ini ditunda. Lalu apa pertimbangannya sebenarnya? Ya benar sekali Dea, hari ini mulanya dijadwalkan sidang agenda pembacaan vonis untuk mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Tapi sidang terpaksa ditunda karena beberapa hakim yang menangani perkara positif COVID-19. Tadi Hakim Faizal Henry saat membuka sidang mengatakan bahwa Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis terkonfirmasi positif corona di kampung halamannya di Makassar. Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di kampung halamannya tersebut. Sementara Hakim Ad hoc Jaini Bashir sudah 2 hari sakit dan juga terindikasi terpapar COVID-19. Atas kondisi ini, sidang vonis untuk Aziz Syamsuddin terpaksa ditunda. Demikian dia. Lalu kapan sidang agenda putusan Aziz dijadwalkan kembali, Danang? Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Muhammad Damis selaku Ketua Majelis Hakim yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, Majelis Hakim dikatakan Fahzal tadi sepakat untuk menjadwalkan sidang agenda vonis pada Kamis 17 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hakim Fahzal berharap selama jelang Kamis itu semua pihak, baik hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum bisa menjaga kesehatannya sehingga sidang putusan bisa digelar sesuai jadwal yang ditetapkan. Seperti itu, Dea. Ya baik, rekan Danang, untuk mengingat kembali sebelumnya apa tuntutan dari jaksa ini untuk Aziz Syamsuddin? Ya, dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Aziz Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia terbukti menyuap mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin 47 dan pengacara bernama Maskur Hussein dengan total suap senilai 3,6 miliar. Aziz dituntut pidana penjara 4 tahun 2 bulan penjara dan denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Aziz dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun, terhitung sejak dia selesai menjalani pidana pokoknya. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Danang untuk laporan Anda dari DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Komisi 2 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2022-2026. Tes ini digelar di ruang rapat Komisi 2 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin 14 Februari 2022. Berdasarkan agenda hari ini, fit and proper test dimulai dari 8 orang calon anggota KPU RI. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun News, ada Franciscus Adiyuda yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan bisa Anda laporkan, Franciscus, di tengah ancaman varian Omikron ini bagaimana untuk proses jalannya fit and proper test calon anggota KPU pada hari ini? Baik ya, hari ini merupakan hari pertama fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu. Penerapan protokol kesehatan di tengah ancaman varian Omikron di Komisi 2 DPR RI terbilang sangat ketat, di mana semua anggota DPR yang hadir fisik di ruangan hanya bisa dibatasi 30%. Lalu sisa anggota Komisi 2 lainnya mengikuti secara virtual. Awak media yang hadir di lokasi juga dibatasi oleh pimpinan Komisi 2 DPR. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Jini Margirsang, juga meminta seluruh calon peserta anggota KPU dan Bawaslu untuk melakukan tes PCR sebelum mengikuti fit and proper test ini. Dea.
Ya, dari pantauan Anda tadi siapa saja calon anggota KPU yang menjalani fit and proper test hari ini? Baik, Dea, berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh Komisi 2 DPR RI, ada 8 orang calon anggota KPU yang melaksanakan fit and proper test hari ini, di mana calon pertama yang menjalani tes adalah Agus Melas, lalu yang kedua ada Betty Epsilon Idros, lalu setelah itu dilanjutkan Dahlia, keempat ada Hashim Asyari, lalu ada I Dewa Kadek Raksa Sandi, kemudian ada Idam Yolik, disambung istirahat, lalu fit and proper test dilanjutkan dengan Iva Rosita dan Iwan Rompe Bane. Ya. Terakhir rekan Franciscus, tes calon anggota KPU Bawaslu ini berjalan sampai kapan nantinya? Ya, baik deh. Acara fit and proper test untuk calon anggota KPU dan Bawaslu ini akan berlangsung mulai hari ini tanggal 14 Februari 2022 hingga 16 Februari 2022. Di mana setiap harinya ada 8 orang calon yang akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 2 DPR RI. Demikian deh. Baik, Tribuners, terkait hal ini kami sudah mendapatkan keterangan dari Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Berikut liputan lengkapnya. Ya, itu kan kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Timsel. Ini kan bagian dari tes uji dari proses yang cukup panjang dari 800-an orang untuk calon KPU RI dan sekian 300-an orang dari Bawaslu yang dimulai prosesnya seleksi oleh Timsel. Tinggal 14 dan 10, jadi ini yang terbaik dari hasil Timsel. Nah, tinggal kita mau menguji juga ya hasil dari Timsel itu apakah betul-betul sesuai dengan harapan kita semua atau tidak. Nah, dari dua ini kan tentu semuanya mereka sudah punya kualifikasi tertentu lah ya, 14 sampai 10, 14 dan 10 itu sudah punya kualifikasi tertentu dengan semua ujian yang sudah dilakukan oleh Timsel. So far pelaksanaan ini dengan baik, tapi kita belum bisa menilai satu persatu kan, nanti kita akan nilai semuanya setelah selesai 14 dan 10. Ya, kita kan dari awal juga sebetulnya pada saat Timsel terbentuk ya, kita kan waktu itu mereka datang melaksanakan RPU. Kita sudah juga memesankan kira-kira kriteria apa yang harusnya diterapkan di dalam proses seleksinya. Ya, ada beberapa dan ini juga yang sampai sekarang masih akan jadi pegangan kita di Komisi 2. Yang pertama adalah kita berharap supaya semua penyelenggara nanti yang terpilih itu adalah orang-orang yang memang sudah teruji secara mempunyai integritas yang cukup baik. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman tentang pemiluan, ya, baik dari segi filosofis, konsepsional, regulasinya, kemudian sampai hal-hal yang teknis tentang kepemiluan itu. Ketiga adalah bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai atau bisa menerapkan leadership dan pola komunikasi yang proporsional. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyambangi kediaman M. Haidar Danu Abrisa di Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Danu merupakan bocah 2 tahun yang menderita atresia ani, yakni kelainan di mana anak lahir tanpa anus. Dalam kunjungannya, Mensos Risma didampingi Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali di kediaman Haidar di Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami Fahdi Falevi, wartawan dari Tribun News, yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Fahdi. Ya, halo Dea. Rekan Fahdi, bisa diinformasikan apa bantuan yang diberikan oleh Mensos Risma dalam kunjungannya kali ini? Ya, tadi dalam kunjungannya Menteri Sosial Tri Risma hari ini turut menyerahkan bantuan atensi untuk Danu. Bantuan itu antara lain kantung kolostom dan pampers untuk kebutuhan Danu, lalu bantuan lainnya berupa nutrisi, berupa susu, telur ayam, biskuit, madu, vitamin. Tadi juga Risma bahkan menyerahkan juga mainan anak, dan bahkan tadi Danu sempat mencoba mainan mobil-mobilan dengan remote control di hadapan Risma. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Sentra Terpadu Suharto Surakarta dan Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Begitu dia. Ya, dalam hal ini Kemensos juga kabarnya turut melibatkan sebuah komunitas sosial. Sudah berapa banyak lalu bantuan yang terkumpul untuk Danu? Ya,
penanganan terhadap Danu ini memang melibatkan situs donasi dan penggalangan dana melalui kitabisa.com. Hari ini berdasarkan laporan dari kitabisa.com telah terkumpul donasi dari masyarakat sebanyak 75 juta lebih dari sebanyak 5.105 dermawan. Pihak Kitabisa tadi mengatakan akan jumlah bantuan ini bakal terus mengalami penambahan. Waktu pengumpulan dana juga masih berlangsung hingga 10 hari ke depan. Mengenai kondisi Haidar Danu, dia dalam kondisinya sendiri mengalami kondisi fisik yang sehat, tubuh segar bugar, tapi mengalami kelainan Atriaceae ani. Dirinya pernah mendapatkan layanan operasi pertama berupa pembuatan lubang anus, sementara di pinggang Danu dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, dengan fasilitas BPJS. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga tadi berjanji bakal berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo untuk segera memproses identitas kependudukan agar mereka bisa terakses bantuan sosial. Begitu dia. Ya, terakhir rekan Fahdi, sejauh ini bagaimana cara dari Kemensos menemukan masalah sosial yang ada di masyarakat? Ya, dia. Risma sendiri sejauh ini telah menginstruksikan jajaran Kemensos untuk melakukan scanning atau pemantauan media maupun media sosial untuk mencari masyarakat yang mengalami masalah sosial. Pencarian dilakukan jajaran Kemensos melalui beberapa kata kunci yang berkaitan dengan masalah sosial. Pemantauan tersebut, kata Risma, dilakukan oleh tim dari Humas Kemensos. Dalam sehari, Risma mengungkapkan Kemensos dapat menemukan 20 masalah sosial. Mengenai lokasi, tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan dari Aceh hingga Papua. Bahkan Risma mengungkapkan terdapat beberapa wilayah terpencil yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan. Demikian ya. Baik, Tribuners, terkait ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Tri Risma hari ini, Menteri Sosial. Berikut liputan lengkapnya. Selalu melakukan media scanning setiap hari, dan salah satunya kami menemukan masalah di adik Haidar Danu ini, dan kemudian karena ini butuh waktu yang lama, kami tidak bisa dari Kementerian Sosial itu bisanya ya sekali, kemudian setelah itu tidak bisa kita bisa keluarkan lagi gitu. Nah, karena itu kami minta bantuan dari teman-teman Kitabisa yang sering membantu kami di beberapa masalah anak-anak di seluruh Indonesia. Sebenarnya bukan anak-anak saja, ada beberapa juga yang sudah dewasa. Nah, karena itu atas nama Kementerian Sosial, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media maupun masyarakat yang telah mengupload melalui media sosial untuk masalah-masalah kemanusiaan ini. Kami terima kasih sekali, karena kalau tidak ada informasi itu, kami juga tidak mengetahui masalah-masalah di bawah seperti itu. Itu yang pertama, yang telah memberikan sumbangsihnya kepada Kitabisa yang sudah kita salurkan, termasuk diantaranya salah satunya adik Danu. Jadi memang kadang memang contohnya misalkan biaya operasi itu sudah di-cover dengan BPJS, tapi biaya lain-lainnya itu kadang jauh lebih besar. Seperti misalkan penggantian alat-alat itu biayanya jauh lebih besar. Karena itu kenapa kemudian kita gandeng Kitabisa. Kementerian Keuangan memindahkan 2 agenda pertemuan G20 jalur keuangan atau finance track dari Bali ke Jakarta. Hal itu lantaran penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron. Agenda yang dipindahkan ke Jakarta yaitu Second Finance and Central Bank Deputies Meetings atau FCBD, atau pertemuan para deputi dan juga First Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings atau FMCBG.
Selengkapnya akan disampaikan Desi Selviani, jurnalis Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Desi. Ya, halo rekan Dea. Rekan Desi, bisa diinformasikan kapan acara presidensi G20 Finance Meeting ini diselenggarakan? Ya, baru saja pagi tadi Polda Metro Jaya menyelenggarakan pengamanan apel untuk pengamanan G20 Finance Meeting 2022 yang akan dilaksanakan di Jakarta mulai dari tanggal 15 Februari hingga 18 Februari 2022. Dalam apel itu, Wakapolda Metro Jaya mengungkapkan akan ada 547 petugas gabungan dari Polri, TNI, dan juga dari Pemprov DKI Jakarta yang ikut terlibat dalam pengamanan G20 yang akan diselenggarakan besok. Ya, untuk persiapan pengamanan sejauh ini bagaimana? Ya, saat ini sendiri pengamanan sudah siap sepenuhnya, mulai dari tim gegana, kemudian juga ada anggota Polantas, kemudian juga ada petugas kepolisian, Dishub, untuk mengamankan G20 yang akan berlangsung di JCC Senayan. Rencananya ada 26 objek vital yang akan menjadi fokus pengamanan dari G20 yang akan digelar besok. Ya, terakhir rekan Desi, ini juga penting, lalu apakah akan ada rekayasa lalu lintas di Jakarta nantinya terkait adanya agenda tersebut? Ya, Dirlantas Polda Metro Jaya memastikan bahwa tidak ada penutupan ruas jalan akibat dari acara kelas internasional tersebut. Melainkan nantinya ketika 160 delegasi melintas di sejumlah kawasan, maka akan ada pengalihan sedikit arus lalu lintas, pemberhentian, kemudian setelah delegasi melintas, jalan itu kembali terbuka, jadi tidak ada pengalihan lalu lintas yang berlangsung lama atau berjam-jam seperti itu dia. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya terkait pengamanan di Jakarta. Berikut selengkapnya. Delegasi sudah berdatangan dan nanti kegiatan tersebut selesai pada tanggal 18 Februari. Kemudian untuk pengamanan yang kita siapkan, termasuk juga pengawalan, baik dari bandara yang hari ini sudah mulai pada datang, ke akomodasi di Hotel Fairmont dan Hotel Mulia, serta ada beberapa panitia di Sultan. Kemudian untuk lokasi venue-nya sendiri, acara pelaksanaan di JCC, kemudian ada acara dinner di pelataran GBK. Jadi karena lokasi akomodasi dan lokasi acara berdekatan, kami tidak melakukan penutupan jalur. Penutupan arus hanya dilakukan ketika kontingen delegasi melintas. Jadi jalan Asia Afrika, jalan Gerbang Pemuda, kemudian seputaran GBK itu masih bisa digunakan oleh masyarakat. Hanya dilakukan penutupan pada saat kontingen delegasi melintas dan pada saat-saat tertentu menurut kepentingan petugas. Termasuk pengamanan rute sepanjang jalan di jalan tol itu juga tidak dilakukan penutupan, hanya dilakukan prioritas ketika delegasi melintas. Saya rasa itu tambahan dari kami. Terima kasih. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Puluhan remaja yang melakukan aksi konvoi hingga meresahkan masyarakat di Denpasar, Bali diamankan petugas kepolisian. Sebelumnya ada ratusan remaja yang melakukan aksi konvoi berkeliling wilayah Denpasar sambil menggeber-geber motor mereka. Mereka melakukan aksinya dengan membagi beberapa area atau jalur untuk dilewati masing-masing. Informasi lengkapnya akan disampaikan Firiski Irwan, reporter Tribun Bali yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Firiski. Halo, selamat sore Dia. Selamat sore, Firiski. Bisa Anda informasikan terkait konvoi ini dilakukan di wilayah mana saja dan juga berapa perkiraan peserta konvoi dan juga
diamankan di mana saja mereka ini? Oke, baik, terima kasih ya. Konvoi ini sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, di mana mereka berkonvoi dalam rangka mendukung klub futsalnya. Terus mereka melakukan konvoi berkeliling wilayah Kota Denpasar, seperti di Jalan Bypass Ngurah Rai, WR Supratman, Jalan Diponegoro, dan Tukumar. Terus saat itu Kapolresta Denpasar, Kapolresta Denpasar yang baru, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, saat itu melintas di lokasi di mana salah satu konvoi remaja yang masih SMA dan SMP ini. Dan saat itu juga Kapolresta langsung mencegat dan memberitahukan informasi bahwa ada keramaian yang membuat gangguan Kamtibnas di masyarakat Kota Denpasar. Sehingga pihak kepolisian dari Polresta Denpasar gabungan itu mengamankan puluhan pengendara sepeda motor yang ada di masing-masing diamankan di Jalan WR Supratman, Topati, Jalan Ponegoro, dan Jalan Tukumar, Denpasar. Dan ada juga di Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan. Total, jika dari informasi yang Tribun Bali terima, itu ada 100 lebih yang mengikuti konvoi, namun yang diamankan hanya ada 20 orang. Begitu, Dea. Ya, Rizky, lalu langkah apa yang selanjutnya diambil petugas kepolisian di bawah pimpinan Kapolresta Denpasar yang baru ini? Oke, Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo sempat memeriksa, membawa puluhan remaja dan barang bukti sepeda motor yang digunakan ke Polresta Denpasar. Selanjutnya mereka dari yang masih belasan tahun ini diperiksa oleh penyidik Reskrim Polresta Denpasar dan dimintai keterangan lebih lanjut mengenai aksi yang mereka lakukan. Selanjutnya pihak kepolisian juga memanggil orang tua untuk datang dan memberikan teguran kepada anak-anaknya, maksudnya kepada anak-anaknya, sehingga pihak kepolisian lebih terarah mengkoordinasi kepada orang tua agar anak-anak tidak melakukan hal serupa. Begitu deh. Iya, terakhir masih terkait razia ini ya. Apakah ada juga instansi terkait lainnya yang ikut membantu dan bagaimana tanggapan mereka? Pastinya dari instansi terkait lainnya seperti selain kepolisian dari Polresta Denpasar, TNI dari Kodim 1611 Badung, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, ada juga Majelis Desa Adat Kota Madia Denpasar, dan Dinas Pendidikan Pemudaan Olahraga juga datang pada saat press release atau beberapa jam setelah pengamanan konvoi yang dilakukan Polresta Denpasar pada Minggu 13 Februari 2022. Selanjutnya mereka diberikan pembinaan jika nantinya terdapat pelanggaran akan diberikan sanksi tegas. Mengingat saat ini mereka masih berusia belasan tahun atau sekitar di atas 13 tahun sampai 18 tahun. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait razia terhadap para pelaku konvoi di Denpasar ini, rekan Rizky sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Denpasar dan juga Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Sekitar pukul menjelang 16 WITA ada laporan sekelompok kendaraan bermotor yang dikendarai kurang lebih ada 100 motor tadi. 100 motor mereka melakukan konvoi. Konvoi berputar mulai start dari arah Tokpati mengarah bypass Ngurah Rai. Mereka menggunakan atribut, kemudian mereka
mengganggu lalu lintas, mereka mengganggu masyarakat di sekitar. Dari laporan tersebut, kami turun ke lapangan, kemudian mengikuti arah mereka, mendeteksi dari laporan tersebut, kemudian sampai di GBB. Mereka pecah menjadi dua, ada yang arah ke Sesetan dan kemudian ada arah ke kota. Mengenai adanya konvoi anak-anak muda di Kota Denpasar, kami dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar mendukung daripada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Polres dengan jajarannya untuk menjaga keamanan daripada wilayah hukum Kota Denpasar khususnya. Karena Kota Denpasar ini memang menjadi barometer daripada provinsi Bali nasional dan internasional. Nah, oleh karena itu, tadi dengan adanya pengamanan seperti itu, nah kami siap untuk bersinergi nanti dengan dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim, untuk nanti bersama-sama menangani daripada adanya konflik dari anak muda. Nah, tentunya di sini kami pahami bahwa dari anak-anak muda seperti itu tanpa ada alasan yang jelas, ya ini tentunya kami dari desa adat khususnya yang ada di Kota Denpasar, nah ini akan ikut serta nanti untuk menertibkan daripada adanya konflik seperti ini. Puluhan pemuda ORI dan Pelau menggelar aksi damai di kantor DPRD Maluku pada hari ini Senin 14 Februari 2022. Aksi ini bertujuan menuntut mereka juga untuk diperhatikan. Dalam orasinya mereka meminta keadilan terkait persoalan pertikaian di Pulau Haruku beberapa waktu lalu. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami Mesya Marasabesi, wartawan Tribun Ambon yang akan melaporkan. Halo rekan Mesya. Halo Dea, halo Tribuners. Ya, rekan Mesya, bisa Anda gambarkan dari pantauan Anda seperti apa aksi damai yang dilakukan masyarakat Pulau Ori hari ini tadi? Baik, Dea dan juga Tribuners, perlu saya informasikan bahwa hari ini Senin 14 Februari 2022, sekiranya tadi pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempatan di gedung DPRD Maluku, di mana sejumlah mahasiswa gabungan dari Pelau dan ORI melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Maluku karena mereka meminta untuk mereka juga meminta perhatian dari pemerintah. Nah, dalam orasinya ini mereka meminta keadilan terkait dengan pertikaian yang sempat terjadi antara negeri Pelau Dusun Ori dengan Desa Kariu yang terjadi pada 26 Januari 2022 lalu, yang dimana masalah utamanya adalah terkait dengan tapal batas tanah. Nah, dalam orasinya itu mereka meminta untuk tiga korban yang meninggal dunia itu untuk juga diperhatikan karena korban meninggal dunia itu merupakan berasal dari negeri Pelau, serta mereka juga meminta perhatian terkait tanaman-tanaman cengkeh atau tanaman umur panjang yang dirusak oleh warga Kariu, seperti itu ya. Kemudian setelah melakukan aksi di kantor DPRD Maluku, mereka kemudian melanjutkan aksi damai itu di Monumen Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon. Demikian ya. Ya, apa poin-poin tuntutan mereka? Baik, Dea, tadi pada saat aksi di kantor DPRD Maluku, mereka kemudian bersedia untuk melakukan rapat mediasi dengan Komisi 1 DPRD Maluku. Dalam rapat itu mereka menyampaikan setidaknya ada 10 poin tuntutan, maksudnya 10 poin pernyataan sikap atau pesan damai yang disampaikan mereka. Yang pertama, mendesak Polda Maluku untuk mengusut tuntas kasus penembakan 3 warga Pelau yang meninggal dunia dan 3 orang luka tembak serta 1 orang anggota Polsek Pulau Haruku. Kemudian mendesak Polda Maluku untuk menangkap dan mengusut tuntas saudara Stefian Leatomu, Bernardus Leatomu dan Stefanus Leatomu yang
sebagai aktor intelektual dari konflik yang terjadi. Kemudian mendesak Polda Maluku untuk mengusut tuntas oknum-oknum masyarakat Kariu yang melakukan penebangan terhadap Poncengke, Pala, Durian, dan pembakaran rumah kebun di sepanjang hutan warga Ori Pelau, serta mengusut tuntas kasus pengerusakan situs sejarah yang dinamakan dengan Uarwal. Kemudian mendesak Polda Maluku untuk menyita senjata api dan menangkap warga Kariu yang memiliki senjata api organik yang digunakan untuk penembakan warga Pelau. Selain itu, mereka juga meminta kepada semua pihak yang tidak berkepentingan agar tidak tahu-menahu terkait permasalahan konflik untuk diam dan tidak usah ikut campur, biarlah diselesaikan sendiri oleh warga Ori dan Kariu. Selain itu, mengembalikan batu keramat pada lokasi situs Asari Mahua di Uarwal yang dihilangkan oleh warga Kariu. Yang ke-8, proses rekonsiliasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi Kariu untuk kembali atau tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Pelau. Ke-9, Provinsi Maluku melakukan peninjauan lapangan terhadap hak rakyat negeri Pelau. Dan yang terakhir, pesan damai Ori Pelau untuk Maluku, mari bersama menjaga situasi Kota Ambon yang aman dan Maluku yang damai. Demikian 10 poin pernyataan sikap dari masa aksi, Dea. Ya, terakhir rekan Besya, lalu bagaimana respons atau tindak lanjut dari DPRD Maluku sendiri terhadap aksi damai ini? Baik, setelah 10 poin tuntutan itu disampaikan, kemudian respon dari DPRD Maluku sendiri, Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Amir Umrah, mengaku akan segera membentuk panitia khusus dalam menyelesaikan masalah pertikaian antar warga Pelau Dusun Ori dan Desa Kariu. Mengingat pembentukan pansus itu merupakan permintaan dari perwakilan masa aksi, dan kemudian permintaan itu nilai cocok, sehingga DPRD pun mengiyakan permintaan mereka untuk melakukan pembentukan pansus. Rumah sendiri berharap, Ketua Komisi 1 itu berharap dengan terbentuknya pansus ini setidaknya bisa jadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat negeri Pelau Dusun Ori dan Desa Kariu. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait konflik ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Amir Umrah selaku Ketua Komisi 1 DPRD Maluku. Berikut liputan lengkapnya. Itu hal yang sangat, persoalan yang sangat sensitif ada di Maluku, terutama Maluku Tengah. Contoh yang sekarang terjadi adalah menyangkut dengan Tanjung Sial dengan yang SPP dengan Maluku Tengah. Begitu juga kemarin antara Tamilo dengan Sepa dengan Tamilo. Itu juga sama. Jadi memang itu hal yang penting, sehingga memang mudah-mudahan bisa didudukkan persoalan ini betul baik-baik supaya tapal batas ini diharapkan supaya pemerintah daerah betul proaktif koordinasikan sehingga ada keputusan jalan menyangkut dengan tapal batas. Ini memang hal yang bukan cuma ini, pasti terjadi juga kemarin juga hal yang terjadi di Maluku Tenggara juga terjadi, tapi kan sudah lakukan perdamaian antara Apolon, Kalani dan ini persoalan batas-batas wilayah ini yang sangat yang sangat sensitif di Komisi 1 yang kita selalu diskusikan persoalan ini. Mudah-mudahan ini bagian menjadi catatan penting supaya mudah-mudahan kita diskusikan apakah suatu peraturan daerah yang mengikat ini sehingga kita menyangkut persoalan tapal batas ini hal yang sangat penting dalam rangka sehingga jangan menimbulkan resistensi, ada peta konflik antara satu kelompok dan kelompok yang lain dan masyarakat yang ada di sini. Dan persoalan ini adalah persoalan internal hidup persaudaraan antara Kariu dengan Pelau. Mudah-mudahan jangan kita bawakan pada pendekatan isu-isu agama, itu tidak boleh sekali. Ini hal yang biasa yang perlu kita lakukan. Kita harapkan munculkan ada kedamaian di bumi Maluku ini tercinta sehingga mudah-mudahan kita hidup dan kita sudah punya pengalaman. Kita beralih ke Jawa Tengah. Tribuners, Densus 88 menangkap jaringan terduga pelaku terorisme di wilayah Jawa Tengah pada hari ini, Senin 14 Februari 2022. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku jaringan terorisme. Detail informasinya akan disampaikan rekan Rahardian Trijoko, wartawan Tribun Jateng yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Koko, bagaimana untuk penangkapan terduga pelaku teroris ini bisa Anda laporkan? Baik ya, untuk penangkapan terduga pelaku teroris ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi. Ya, penangkapan dilakukan pada saat ini sekitar tadi pagi, sekitar pukul 7 seperti itu, rekan Dea. Iya, ada berapa wilayah penangkapan terduga pelaku teroris di Jawa Tengah?
Baik rekan Dea, untuk penangkapan terduga jaringan terorisme, ini ada 3 lokasi di Jawa Tengah. Yang pertama di Sragen, Sukoharjo, dan di Kabupaten Batang. Begitu rekan Dea. Ya. Lalu ada berapa orang yang berhasil tertangkap terduga pelaku terorisme ini saat penangkapan tersebut? Baik rekan Dea, di lokasi di ketiga tempat di 3 wilayah di Jawa Tengah ini ada 4 orang terduga pelaku teroris ini yang ditangkap oleh Densus 88. Namun saat dikonfirmasi keterlibatan ke-4 orang ini, pihak Polda Jateng belum menyebutkan secara detail. Ya, nanti untuk penangkapan terduga teroris ini akan dirilis secara langsung oleh Mabes Polri dan Densus 88. Begitu deh ya. Ya, baik. Terima kasih rekan Koko untuk laporan Anda dari Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Kick-off vaksinasi booster masyarakat umum digelar Dinas Kesehatan Kota Kendari di pelataran kantor Dinkes pada hari ini Senin 14 Februari 2022. Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir menjadi orang pertama disuntik vaksin terhadap tahap ketiga ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Amelda Devi, jurnalis Tribun News Sultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Amel. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Amel, bagaimana suasana pelaksanaan kick-off vaksinasi booster kali ini di sana? Ya, baik. Terima kasih Dea. Jadi, pelaksanaan kick-off vaksinasi booster di Kota Kendari tadi berlangsung di pelataran kantor Dinas Kesehatan Kota Kendari, dihadiri oleh para ASN lingkup pemerintah Kota Kendari, itu khususnya para kepala OPD lingkup Kota Kendari. Ya, suasananya berlangsung dengan lancar. Ya, terlihat antusias para ASN pemerintah Kota Kendari untuk mengikuti vaksinasi booster yang tentunya sebagai orang pertama yang divaksin adalah Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir. Seperti itu dia. Ya, lalu bagaimana reaksi dari Wali Kota Kendari menjadi orang pertama yang divaksinasi booster pada kick-off kali ini? Ya, jadi Bapak Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir sendiri menyampaikan setelah divaksin, rasanya sama seperti vaksin 1 maupun tahap 2 yang telah dia lakukan sebelumnya, dan tidak ada rasa was-was atau takut sedikit pun karena ia mengaku bahwa vaksinasi booster ini adalah salah satu cara untuk menguatkan warga Kota Kendari. Jadi dengan melaksanakan vaksinasi booster ini, Bapak Wali Kota Kendari sendiri mengaku tidak ada rasa takut dan mengimbau agar masyarakat juga tidak termakan berita hoaks mengenai vaksinasi sehingga pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan lancar di Kota Kendari. Seperti Baik, itu, ya. terakhir rekan Amel, mengapa pemerintah Kota Kendari menggalakkan program vaksinasi ini? Ya, jadi program vaksinasi booster ini sebagaimana yang dilakukan di daerah-daerah lain se-Indonesia sebagai bentuk penguatan akibat adanya varian baru Omicron COVID-19 yang untuk di Kota Kendari sendiri, dia Omicron ini sudah terdeteksi sejak 2 Februari lalu, sehingga Kota Kendari segera menggalakkan vaksinasi booster. Ya, untuk diketahui juga kasus COVID di Kota Kendari hingga saat ini naik cukup signifikan, yaitu 452 kasus, sehingga memang vaksinasi booster menjadi salah satu cara pemerintah Kota Kendari membantu penekanan penyebaran COVID-19 kepada warga Kota Kendari. Seperti itu. Ya, baik. Tribuners, terkait vaksinasi booster ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan dan juga Wali Kota Kendari. Berikut liputan lengkapnya. Terkonfirmasi positif, terkonfirmasi COVID,
yang dirawat di rumah sakit itu hanya yang sedang dan berat, ya. Yang sedang atau ringan atau bahkan OTG itu betul-betul memang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, di masing-masing rumah atau di karantina terpusat. Karena memang juga dia di rumah sakit juga mau apa kalau tidak ada gejala. Rumah sakit juga tidak bisa mengklaim untuk pembayarannya. Nah, jadi memang itulah yang tidak bergejala atau bergejala ringan memang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Kalau isolasi mandiri di rumah dipantau selama 14 hari. Kalau di rumah sakit 10 hari sudah bisa dinyatakan sembuh. Kalau tiada gejala, kalau tidak gejala kan di rumah isolasi mandiri itu dipantau selama 14 hari. Sama aja waktu vaksin pertama dan kedua, alhamdulillah tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang dirasakan biasa saja. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa ikut melakukan vaksinasi yang ketiga, tahap ketiga ini yang kita istilahkan dengan booster untuk memberikan penguatan karena kita tahu varian Omicron sudah juga masuk di wilayah kita, bahkan angkanya sangat eksponensial ya, sebagaimana berita-berita dan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa varian Omicron ini sangat cepat penularannya. Terbukti kita menemukan kasus awal itu di awal Februari, tepatnya tanggal 2 Februari, dan sekarang angkanya sudah 400. Ya memang ini sangat cepat penularannya, tetapi alhamdulillahnya karena kita sudah punya pengalaman di varian pertama dan varian Delta, sehingga kita sudah tahu bagaimana memilah. Makanya sebagian masyarakat yang bergejala sangat ringan itu kita rekomendasikan untuk isolasi mandiri di rumah, dengan catatan di rumahnya tidak ada yang beresiko tinggi. Ada lansia, tidak ada yang komorbid, kita izinkan untuk kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan jangan sampai berkeliaran gitu ya, atau kemudian beraktivitas dulu. Itu himbauan kita dan kita pantau. Di rumah sakit hanya kita rekomendasikan untuk yang bergejala sedang dan berat. Ya, jadi itu pendekatan yang kita lakukan supaya menjaga okupansi, ketersediaan bor kita ya. Jadi ketersediaan tempat pelayanan kita di rumah sakit dan fasilitas kesehatan alhamdulillah sampai saat ini masih di bawah 20% bor kita, sehingga mudah-mudahan kalaupun terjadi nanti penularan yang tidak bisa kita hindarkan, maka kita berharap fasilitas kesehatan kita dan tim medis kita itu selalu siaga untuk kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tren kasus aktif COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat akhir-akhir ini mulai mengalami lonjakan. Dalam satu hari, kasus terkonfirmasi positif mulai meningkat, tembus di angka 94 orang. Selengkapnya akan disampaikan Safwan Asarira Rusun, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Safwan, seperti apa tren kasus COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat? Bisa Anda laporkan lebih lengkapnya? Halo, rekan Dea, selamat malam. Baik, ya rekan Safwan, bisa Anda laporkan seperti apa lebih detailnya terkait tren kasus COVID-19 di Kota Sorong saat ini? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat terkait dengan tren kasus COVID-19 di Kota Sorong sendiri. Mulai pada awal Februari, tren kasus COVID-19 sendiri sudah mulai mengalami lonjakan, dan puncaknya pada tanggal 11 kemarin, kasus COVID-19 mulai mengalami lonjakan hingga di angka 33 kasus, dan pada tanggal 12 kemarin kasus mulai mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan berada di kisaran kurang lebih 94 kasus begitu. Ya, lalu berapa jumlah pasien yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini di Sorong, dan juga
apakah mereka ini ada indikasi lonjakan ini mengarah ke varian Omikron atau tidak? Sawan. Ya, dari pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif, kurang lebih 94 pasien sendiri. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Satgas COVID-19, pasien yang dirawat di RSUD di rumah sakit yang ada di Kota Sorong dan juga kabupaten kurang lebih 47 pasien begitu. Ya, lalu langkah Dinkes Kota Sorong sendiri selanjutnya seperti apa? Ya, terkait dengan langkah Dinkes Kota Sorong sendiri, mengingat kasus COVID-19 mulai mengalami kenaikan dan sampai saat ini mereka tengah melakukan pengambilan sampel pada pasien-pasien yang yang sementara dirawat di rumah sakit di Kota Sorong dan juga kabupaten. Dan perlu saya informasikan juga bahwa sampai saat ini kasus aktif di Kota Sorong sendiri sudah secara rata-rata sudah mencapai sekitar 385 orang, dan jumlah total dari keseluruhan kasus COVID-19 kasus aktif di Kota Sorong sendiri sudah mencapai 6.758 orang begitu. Baik. Tribuners, terkait ini, rekan Savan sudah melakukan wawancara bersama Rudi Rudolf selaku Jubir Satgas COVID-19 Kota Sorong. Berikut liputan lengkapnya. Pada siang hari ini kami dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong akan menyampaikan perkembangan data terakhir COVID di Kota Sorong. Bapak Ibu sekalian, data per 1 Januari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022 itu jumlah kasus positif itu bertambah menjadi 6.758 orang, jumlah sembuh 6.279 dan yang meninggal 94 orang. Kasus aktif saat ini berjumlah 385 orang kasus aktif untuk saat ini. Sementara yang dirawat di rumah sakit itu berjumlah 47 orang. Dari 47 orang ini yang dirawat di rumah sakit Angkatan Laut sebanyak 22 orang, yang dirawat di rumah sakit Pertamina sebanyak 17 orang, dan yang dirawat di rumah sakit JP Wanane yang warga Kota Sorong itu berjumlah 8 orang, sehingga total yang dirawat 47 orang. Bapak Ibu sekalian, dengan penambahan kasus terkonfirmasi positif yang cukup tinggi ini, terutama di tanggal 12 Februari 2022 itu meningkat menjadi 94 orang yang terkonfirmasi positif dalam satu hari. Ya, ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID Sorong masih terjadi. Untuk itu, kami dari Satgas COVID-19 Kota Sorong menghimbau, mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Sorong untuk jangan abai melaksanakan protokol kesehatan di kota ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News kali ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus melakukan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!